Halo, perkenalkan nama saya Hendrika Davilo dengan NPM 2420286. Saya dari kelas 2024H dengan membahas tentang anemia. Remaja cerdas, bebas lemas tanpa anemia. Baik, kita akan membahas pengertian dari anemia. Ada beberapa pengertian anemia. Yang pertama menurut WHO 2021. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah sehingga kemampuan darah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh ini menjadi berkurang. Perlu diketahui bahwa HB normal pada pria antara 13 sampai 17 gram per desiliter, sementara wanita 12 sampai 15 gram per desiliter. Jika kurang dari 13 gram per desiliter pada pria maka disebut anemia, begitu juga dengan perempuan. Jika kurang dari 12 gram per desiliter maka disebut anemia. Menurut Price and Wilson pada 2018, anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah berkurang yang menyebabkan berkurangnya suplai kurangnya oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, anemia adalah kondisi medis yang terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang cukup. Dinyatakan pula bahwa remaja yang menderita anemia bila kadar hemoglobinnya kurang dari 12 gram per desiliter. Dari pengertian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa anemia merupakan kondisi di mana darah tidak mampu mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh dan nilainya kurang dari 13 gram per desiliter pada pria, sedangkan pada wanitanya 12 gram per desiliter. Selanjutnya kita akan membahas etiologi atau faktor yang menyebabkan terjadinya anemia. Nah, anemia pada remaja umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi serta meningkatnya kebutuhan zat besi pada masa pertumbuhan. Serta biasanya pada remaja putri ini terjadi kehilangan darah yang banyak akibat menstruasi. Selain faktor zat besi dan juga kehilangan darah pada menstruasi, ada juga pola makan yang tidak seimbang serta rendahnya konsumsi sayuran hijau serta sumber protein hewani serta kebiasaan melewatkan sarapan turut memperparah kondisi anemia. Selain itu, kekurangan vitamin C dan juga asam folat yang berperan dalam proses penyerapan zat besi juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya anemia. Perlu kita ketahui bahwa zat besi merupakan mineral yang berfungsi untuk menghasilkan hemoglobin ataupun protein yang nantinya akan berfungsi mengangkut oksigen dalam darah dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas patofisiologi atau bagaimana perjalanan penyakit terjadinya anemia ini. Nah, anemia pada remaja terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin atau membentuk HB di dalam sel darah merah. Nah, kita sudah mengetahui bahwa HB ini berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Saat asupan zat besi tidak mencukupi atau terjadi kehilangan darah atau misalkan terjadi menstruasi pada wanita, nah cadangan zat besi dalam tubuh ini akan menurun. Akibatnya sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel darah merah secara optimal sehingga kadar HB menurun. Nah, penurunan HB menyebabkan pengangkutan oksigen atau O2 ke jaringan berkurang yang nantinya akan muncul atau timbul tanda dan gejala atau yang disebut manifestasi klinis. Selanjutnya kita akan membahas manifestasi klinis atau gejala yang timbul ketika seseorang terjadi anemia. Yang pertama, lemas dan mudah lelah karena jaringan tubuh kekurangan O2 atau oksigen. Selain itu, pusing atau sakit kepala terutama saat berdiri mendadak. Selain itu, sesak napas saat beraktivitas ringan dan selain itu juga terjadi kulit bibir dan konjungtiva pucat akibat menurunnya hemoglobin, tekanan darah menurun atau hipotensi pada anemia berat, serta nadi cepat dan lemah. Kalau kita melihat manifestasi klinis yang terjadi ini cenderung merujuk pada bagaimana yang ada keterkaitannya dengan pernapasan. Karena tadi memang hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika terjadinya anemia ini cenderung merujuk pada dua hal tersebut. Yang pertama akan berkaitan erat dengan pernapasan, selain itu yang kedua akan berkaitan erat dengan sel darah. Selanjutnya kita akan membahas preventif sebagai pencegahan dan juga kuratif atau pemulihan. Yang pertama kita lihat dulu preventifnya. Nah, pencegahan anemia secara aktual menekan pada gizi seimbang dan juga dengan konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging, hati dan juga ikan. Serta kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan kacang-kacangan yang dikombinasikan dengan sumber vitamin C untuk meningkatkan penyerapan.
Nah, pemerintah juga mendorong program suplementasi tablet tambah darah atau TTD yang biasanya diberikan pada remaja putri dan juga ibu hamil sebagai kelompok yang paling rentan terjadinya anemia. Selain itu, edukasi gizi di sekolah sebagai screening anemia serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi langkah preventif yang sedang diperkuat untuk menekan angka kejadian anemia terutama di kalangan remaja dan ibu hamil. Nah, selain itu kita perlu mengetahui ada juga penanganan atau kuratif. Nah, penanganan kuratif pada anemia dilakukan dengan mengobati penyebab utamanya. Jika anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, biasanya dokter akan memberikan tablet zat besi yang diminum setiap hari atau beberapa minggu serta juga beberapa bulan. Jika penyebabnya kekurangan vitamin B12 atau asam folat, maka suplemen vitamin akan diberikan. Nah, pada kasus yang lebih parah seperti anemia berat, bisa dilakukan transfusi darah. Selain itu, pentingnya juga untuk memperbaiki pola makan dan dengan makanan bergizi serta mengobati penyakit lain yang mungkin akan menyebabkan terjadinya anemia. Nah, dari beberapa faktor tersebut, kita perlu mengetahui bahwa terjadinya anemia ini sangat kaitan eratnya dengan pola atau kebiasaan kita sehari-hari. Maka dari situ kita perlu untuk makan makanan seimbang serta kita harus mengkonsumsi tablet tambah darah serta kita harus mengikuti screening gizi atau bagaimana terjadinya proses anemia tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.